pernah nggak ini ada orang nawar? Nawar banyak. Yang nawar banyak. Kalau ini motor yang nawar banyak. Kecuali posisinya. Ambil. Apaan tuh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohar. Aduh Bang Ade, alhamdulillah. Gua dari jauh ngeliat bilang kuning-kuning sama hitam-hitam. Udah kosong lah. Bener ya? Alhamdulillah Bang. Abang dari mana ceritanya? Gua main ke Selipi. Ah. Mau mampir ke rumah lu kan, ke Selipi. Gua bilang, Bang Mohar di bengkel. Ya udah gua kemari. Kabarin dulu lah, kan Kagak. bisa dulu. Gua kan mau ngasih surai. Iya surai, syailah surai. Lu ngapain hari ini? Kagak, gue lagi ngecek tadi nyangkut gas sih. Makanya nyangkut tadi gasnya, tapi udah alhamdulillah. Di pohon. Hah? Iya. Nggak tahu dah deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara Ade. Hari ini gua silaturahmi lagi ke rumah saudara gua, Mohar Garage, yang ada di wilayah Kebayoran Lama. Kebayoran Lama. Bang, Jadi gua mau ngebahas motor balap lu. Boleh nggak? motor balap. Enggak, ini kuning banget, kalau hujan repot ini. Ya, nganyut. Ngambang. Ya. Oh ngambang. boleh. Kalau lu mau bahas motor balap gue silakan. Ini basicnya apa? Kalau ini basicnya Ninja Air tahun 2000. Ninja Air tahun 2000. Ninja Air tahun 2000. Dan cc Ninja Air itu berapa sih? Standar itu 150 cc. Standarnya? Standar 150 cc. Kalau ini udah bisa sampai berapa? Kalau ini tetap paling kurang lebih 155. 155? Naik dikit. Karena gini, posisinya kalau misalnya lu regulasi balap liar, atau balap lah ya kita sebut balap, dia ada regulasi dari diameter seher. Jadi gue tetap pertahanin gimana caranya di diameter seher tetap di 59. Standar. Untuk ukuran OS-nya 0? 0, karena kan Ninja kan nggak ada OS Nggak kayak racking ya? Nggak kayak racking kalau dia. Oh, dia cuma 0 ya 0. Kalau 0. udah kasar ganti blok. Kalau udah kasar ganti blok, paling kalau enggak kita naikin ke B75. Tapi tetap atasnya standar, cuman beda bawahnya. Nah, B75 itu bukannya sabun ya? Itu B29. Itu beda. Tua berarti kita. Bener juga. Bang, gua gimana ya? Apa Kalau tuh? ngelihat balap liar tuh kayaknya, lu masih main balap liar nggak? Sekarang mah udah enggak lah gue balap liar. Hah? Udah enggak balap liar gue. Makanya ya gimana Bang ya? Kalau lu ngomong balap liar nanya ke gue, kebetulan sekarang gue udah nggak fokus untuk menekunin dunia balap liar. Tapi untuk mau apa ngorek bahasanya, ngorek lu masih? Kalau Terserah untuk- itu orang mau buat apa? Terserah dia buat nabrak, buat jambret, buat apa terserah itu urusan dia. Tapi kalau lu nekunin di balap liar nggak? Enggak, kalau sekarang kayak enggak. Lu lebih main ke apa sekarang? Sekarang gue lebih ke arah gimana caranya proses untuk motor harian, restorasi, tune up mesin gitu loh. Modifikasi deh intinya, tapi bukan fungsi untuk balap liar. Tapi kalau orang misalkan bang, gue dateng nih, gue bawa motor nih, buat apa fungsinya? Buat gue balapan liar tuh, lu nerima nggak? Ya gue tutup kuping sih. Tutup kupingnya dulu, yang penting kan cuan masuk. Itu udah urusan dia ya? Itu urusan dia. Paling tidak lu nggak turun ke lapangan, Betul. nggak turun ke lintasan. Betul, yang penting gue nggak terlalu terlibat ke dalam lah, karena lu tau sendiri Bang, sekarang balap liar resiko terlalu besar kan. Iya, Untuk nah sekarang. ini kan saudara-saudara Ade banyak banget nih. Kebetulan ada juga penonton-penonton balap yang kebetulan masih main liar-liaran. Betul, Nah, betul. itu pertama resikonya besar. Resiko besar, resiko lu nggak cuma tabrakan, nggak cuma kecelakaan dalam arti lu jatuh atau gimana Bang ya. Resiko ketangkap polisi. Tapi sensasinya itu. Kalau itu nggak bisa diomong. Gengsi, sensasi sama fantasi. Yo, benar. Oke, pokoknya Mohar Garage udah nggak main balap liar. Dia Cuman- udah main yang resmi. Hah? Cuman kalau mau bikin motor balap buat balap liar, lu bisa datang kemari juga. Oh, paling tidak dia udah nggak mau main di lintasan. Benar. Tapi kalau motor balap liar mau datang ke sini, Sok, silakan. monggo. Nah, ini gue mau bahas Ninja Air ya. Ninja Air Ninja Air tahun 2000. tahun 2000. Basicnya warna apa? Basicnya ini warna oranye. Oranye. Warna oranye. Ada emang. Enggak, dia udah ganti. Waktu itu kebetulan mau beli second. Oh. Wah, langsung denger oranye langsung kaget gitu. Karena
Ada jack. Warnanya jigol itu. Warna juga. Orange. Oh, Iya. iya, mantep. Awalnya emang oranye dapetnya waktu itu. Nah, sekarang gua mau tanya, sambil duduk kali ya. Boleh. Nih gua kasih tempat duduk. Biar bisa. Nah, saudara Ade, kebetulan sekarang gua sama Mohar. Tadi udah gua bilang kalau Mohar sekarang udah nggak mau turun ke lintasan balap liar. Justru dia mau main ya buat harian. Tapi buat ngorek mah tetap ya. Tetap lah, karena kan ada segmen untuk owner yang pengen motornya di tune up, tapi di lintasan, di sirkuit. Oh, Di iya. sirkuit ada. Gua pernah lihat lu kemarin tuh disentuh Nah, Iya, yang kayak iya. kemarin tuh yang disentul Iya, tuh, itu yang Ninja rame-rame. RR ya? Itu Ninja RR. Ninja RR ya. Hmm. Gila. Dan lu juara 1 kan? Alhamdulillah juara 1. Iya, itu kalau bahasa burung odengannya kenceng itu. Gila, mekaniknya nggak ngikut. Udah urusan lu dah itu mah. Iyalah, makanya gue Lu tinggal bilang. nerima laporan aja. Iya. Nah. 5 transferan. Hah? 5 kali? Transferan. 5 kali. Gue mikirnya 5 kali transferan. Gue ikut yang keempat ya. Ar, ini kan gue tanya. Ah. Ini basicnya Ninja tahun 2000. Iya. Nah, terus kok lu bikin balap ini memang niatannya untuk apa nih motor? Awalnya ya. Nah. Awalnya pertama kali karena pengen punya motor Ninja. Awalnya pertama motor kali. pertama lu? Ini motor pertama kali Ninja gue nih. Pertama kali ya. Belinya tahun 2014. 2014. Jadi lu penantian 14 tahun. Ini kan tahun 2000. Pernah, iya. Tapi gue udah nyari bahan, gue nggak mau nyari baru karena pikiran gue orang kan, Mahal. pikiran gue pengen gue, Resto apa? iya nggak pengen gue acak-acak, Iya. Jadi lu nyari bahan bener-bener tapi masih standar. tapi masih standar. Jadi ngambil bahan, udah deh rapiin dikit, dan akhirnya ujung-ujungnya gue berpikir sayang ya motor gue oprak-aprik tapi nggak bisa ngasilin awalnya ya, dulu nih ya. Bener. Gimana caranya nih motor juga bisa ngasilin duit nih? Gimana dong? Gimana? Suruh dia kerja lah, gimana sih? Lu suruh ngojek apa? Suruh kerja lah. Motor seracing ini cuma buat ngojek. Ya enggak lah, kita buat mainin gitu. Dulu sering banget lu pakai balap liar. Sering. Dulu sering banget. Dulu sering Nah, banget. ini kapasitas mesin dong. Jadi pemain-pemain motor yang di lapangan mungkin baru mau mulai ngorek-ngorek bisa kasih tahu ilmu lu sedikit nih. Oke. Jadi ini kan gue juga baru tahu ternyata kalau Ninja itu bloknya nggak bisa naik OS ya kayak Reki. Nggak bisa naik OS, bener nggak bisa naik Tapi OS. justru malah digedein pistonnya atau diganti. Bukan, jadi gini, kalau misalnya Ninja itu standar ukuran 59. Ya. Dia ada satu step di atas dia, share standar, itu lebih besar. Cuman atasnya tetap standar ukurannya, cuman bawahnya lebih besar sedikit. Oh, Gitu. ngincup. Ngincup, betul ngincup. Ngincup, ya? Jadi posisi share bawahnya itu lebih besar sedikit. Itu hitungannya milimikro deh. Tapi itu pengaruh ke lari nggak? Kalau pengaruh ke lari sih enggak sih sebenarnya, cuman dia cuma ngilangin gesekan. Karena kan kalau misalnya blok biar nggak kasar. Buat madetin biar halus. Buat madetin, benar. Jadi tetap buat pakaian standaran. buat pakaian standaran. Nah, terus nggak usah jauh-jauh bahas yang lain. Ini mesinnya gimana? Kalau secara mesin ini, wah ini udah ganti. Untuk bagian blok ya? Ya. Untuk bagian blok ini gue udah kurang lebih ganti 4 kali. 4 kali blok. 4 kali blok. Karena kasar atau Bukan karena kasar, karena kan kita riset jalan. Ya. Kita riset jalan awal, kita bikin exhaust model mata standar Iya. gitu kan. Tinggi misalnya 30 gitu kan. Mata sampai Jadi dari ada- antara mana sampai mana tuh? Jadi dari bagian sisi paling atas blok Ya. sampai ke exhaust bagian atas. Exhaust. Exhaustnya. Exhaust. Exhaust. Pembuangan Pembuangan. ke knalpot. Pembuangan ke knalpot, betul. Jadi Itu 30. itu tinggi 30 tuh. Jadi Itu gua standarannya 30. standarnya dia nggak, standarnya dia itu 33. Oh, jadi lu papas. Gue porting, gue naikin. Oh. Gue naikin terus sampai posisi 30. Kadang juga sampai 29, 28 udah tembus tuh. Jadi air udah jebol kalau air, posisi air. Oh, udah tampias. Udah tampias gitu. Jadi itu untuk motor yang blok yang masih standar 33 minimal 30. Minimal 3, kalau gua ngambil minimal 30. Biar aman ya. Biar aman. Setelah itu lu apain lagi? Exhaustnya udah. Exhaustnya udah. Kalau untuk bagian intake, gue tetap standar. Cuman gue rubah di bagian crankcase bawahnya. Jadi kalau dua tak, karkas. bukan, kalau dua tak itu ada dua kompresi nih, ada kompresi primer, ada kompresi sekunder. Ya. Jadi bagian bawah itu gimana caranya si flow bensin atau gas ini bisa masuk ke bagian transfer tanpa ada halangan.
Misalnya Dalam arti takutnya flow-nya pada saat dia mau transfer lupa pin kali. Hah? lupa rekening. Kalau lupa pin kacau tuh bisa ketelan. Enggak, lu kok bahasa angin apa sih? Uap ya? Udara, gas. Gas yang sudah gas. dihasilkan itu yang diolah di karburator itu masuknya harus bersinkron. Iya dong. Dia harus posisi masuk pecahan si gasnya ini, dia itu nggak boleh sampai kebentur, dalam arti makanya dibilang bikin flow-nya itu bagus. Gimana caranya dari flow si intake atau si membran ini bisa masuk ke transfer dengan baik. Oh, jadi bisa jalurnya lancar. Betul, itu dia yang kita cari. Itu yang lu cari. Nah, setelah itu lu mainin apa lagi selain blok? Blok, kalau pengapian tetap gua aplikasiin pakai Ninja lama. Pakai Ninja AC. Lama tuh Ninja Kiss, masih Kiss yang tahun 96, 97. Oh, yang pala bulat. Yang lama, yang masih stang-stang lama yang gitu. Yang lampu Halloween ya? Yang nyengir. Halogen. Halogen. Pengapian gua pakai ituan. Bedanya apa pengapian Ninja lama sama Ninja sekarang? Kalau yang lama itu kan masih aplikasi model AC. AC arus searah. Arusnya arus AC. Arusnya AC. Kalau Ninja sekarang harusnya DC. Oh. Jadi dia pakai kiprok, pakai CDI. Kalau dua arah harusnya WC dong. Bener lu, antara lu masuk sama keluar harus imbang. Lu kebayang nggak kalau boker nggak imbang pikiran lu keluar, tapi ini mampet. Lu kebayang kan? Jadi arusnya itu harus dua arah, WC namanya. Makanya dibilang kalau orang boker pasti kencing kan? Iya. Coba. Lu jadi kemana? Jadi ibarat kata itu hujan ada geledek. Ini ngapa jadi ngomongin tokai? Makanya warna mentang-mentang kuning lah. Halo saudara, nah adik mau ngasih tahu lagi nih, untuk para wanita, produk ini membantu mengurangi lendir yang berlebihan pada daerah kewanitaan. Pokoknya kalau istrinya bersih, suami pasti nagih. Asbi Kanza Nano Manja. Nah, Astaga. ini Aduh. tadi sampai mana? Arus. Oh, sampai pengapian. Arus dari jadi pengapian Ninja sekarang tuh lebih banyak DC. DC kalau sekarang DC. Tapi Jadi, kalau ini aplikasiin pakai AC. pengapiannya AC. Ini AC pakai AC. Pengaruh nggak ke ini? Lari. Pasti pengaruh lah. Kalau nggak pengaruh nggak mau pakai. Oh iya ya. Iya, kan kita nyari efisiensi. DC sama AC. Kalau DC itu apa sih? DC itu kan dia bolak-balik. Jadi masih Dua ada arah. limiter. Iya, masih ada limiter di situ. Oh, kalau Jadi kalau misalnya standar itu dia masih ada batas limitnya itu ada. Tapi kalau AC loss mengikuti putaran mesin. satu arah. Mengikuti putaran jadi mesin. gua inget kalau orang masang lampu di Nuvo harusnya dibikin DC biar DC. terang. Kalau AC Tapi dia ngikutin putaran mesin. Bisa putus Iya. lampunya. Itu dia. Benar. Oh, di situ. Itu pengapian di CDI bukan? Enggak, jadi dari spool kalau dia. Oh, dari spool. Dari spool. Magnet ya? Dari magnet spool. Karena kan CDI itu pakai apa? kalau ini dia modelnya nggak pakai CDI, jadi satu. Coil sama CDI jadi satu. Oh, Ninja lama. Ninja lama. Kalau Ninja sekarang? Kalau Ninja baru yang DC, Hah? kan dia ada CDI ada Terpisah? coil, terpisah. Ya, Dan kayak dia racking. pakai, iya pemantik itu kan pakai dari pulser. Oh. Kalau ini kan nggak ada pulser, langsung dari spool. Iya. Terus yang lu ganti partnya, aksesoris atau racingnya lu pakai apa? Kalau di ini mah gue jarang ya kalau untuk part luar ya. Kalau part luar yang paling umum ya. Gas. Gue paling satu gas Handle pasti rem. sama master rem nih. Master rem nih wajib. Karena kenapa? Gue kan nggak pakai rem belakang. Emang kenapa? Biar loss. Emang ngaruh ya? Feel sih kadang kan. Kalau misalnya secara lu lagi ngebut nih, Iya. Oh, nggak ada. mental turun, pasti lu bakal mau injek remnya. Iya. Mending hilangin sekalian. Mending nggak ada rem. Mending ada rem. Jadi gue fungsiin depan. Makanya ini wajib. Kalau master Berarti depan bisa wajib. dibilang bukan tingkat resiko lagi, tingkat kematian udah mendekati ya. Ih, makanya dibilang untuk yang masih pada balap liar, Hah? ya lebih apa ya? Lebih bijak kali ya kalau untuk satu lintasan ya kalau bisa jangan sampai jalan raya. Betul. Udah Terus ada di mana? sirkuit. Ada sirkuit. Mau jalan gang. Lu jadi balap maksudnya gang. Lintasan resmi. Lintasan resmi, jangan di jalan raya. Satu, lu kan ngerugiin diri lu juga, ngerugiin orang lain juga. Gitu. Betul. Resikonya juga lebih besar. Setuju, itu dia. Nah, kalau sekarang kondisi, iya gue baru sadar kalau ini motor nggak ada rem belakang. Secara bobot pun berkurang kan? Secara bobot jelas, pun berkurang. jelas. Lu buang master rem, lu buang piringan. cakram, Iya, buang buang di situ bracket-bracket semua. Oh. Nah, terus sekarang lu pakai handle rem, master rem depan nih racing. Lu nggak Punya khawatir aftermarket. nggak khawatir jebol.
Ya kalau misalnya itu kan balik lagi, lu jangan pakai merek-merek yang memang kurang oke. Jangan, kalau justru lu ganti yang branded. Nggak dibilang branded, enggak sih. Lumayan ada nama lah, lumayan ada nama. Nah, lu pernah ngalamin nggak dengan motor siapa nih namanya? Gisel. Gisel Gading. Motornya namanya Gading. Gading. Karena warna gading ya. Warna gading. Iya, nah gading ini banyak retaknya emang, dilihat. Tak ada gading yang tak retak. Makanya Iya. retak tuh. Nah, terus Dirayapin, Bang. rangkanya masih asli. Ini orinya, rangka ori, cuman belakangnya diganti. Subframe aluminium. Jadi dipotong. Detail itu lu ya. Jadi bobot ringannya itu sampai lu pikirin ya, bukan mikirin mesin doang. Balik lagi, Bang. Ngapain balik lagi? Emang ketinggalan? Bukan, masih balik lagi lu ngejar efisiensi untuk ngejar waktu tercepat. Lu nggak cuman bisa ngandelin keadaan mesin. Pasti bobot juga lu perhitungkan. Apalagi jokinya. Apalagi jokinya, lu 45 ke atas mah udah nggak kepake. Umur 45. Berat 45. Nah, Bang, dari partnya sendiri, lu kan udah macem-macem nih, ada yang part standar. Lu ngandelin selain di mesin, ngandelin apa? Kecepatan di motor. Doa. Doa orang tua. Jadi selama ini dia menang karena doa. Doanya cakep. Mendingan lu pakai motor bebek, kalau doanya dikobol kan. Enggak. Begini, Bang. Kadang sorry ya, paradigma secara mekanik. Gue juga bukan ngajarin. Kita di sini sharing ya, Bang ya. Iya, Gue nggak mau dibilang orang yang ngerti atau orang yang paham tentang masalah ilmu motor. Tapi kita sharing. Paradigma mekanik. Dia masih beranggapan bahwa kuncinya dikorekan. Bener nggak sih? Iya. Portingnya harus bla 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 bla. Misalnya gitu. Sebenarnya kalau gue sendiri pribadi, gue ngeliatnya bukan masalah portingannya harus kayak gimana. Tapi balik lagi, peranti apa yang lu pakai? Contohnya? Fungsinya, contoh misalnya pengapian. Kan banyak ya, ada misalnya yang aftermarket itu kayak misalnya model, gue sebut merek oke nih, nggak masalah. Nggak masalah. Contoh misalnya gue pakai CDI merek Rextor, terus pakai coil gue pakai Nology gitu. Itu kan harga udah jauh daripada standar. Tapi secara fungsinya itu sebenarnya nggak support ke mesin lu. Jadi ibaratnya lu kayak apa mubazir. ya? Mubazir, betul. Jadi harus sinkron. Satu sinkron, efisiensi. Sekarang itu balik kita lagi. mau minum banyak tapi tangki lu kecil. Bahasanya kayak gitu. Bahasanya kayak gitu, bener. Iya, sekarang lu pengapian deres. Tapi kapasitas mesin lu kecil. Percuma. Balik lagi. Jadi gimana caranya lu seefisiensi mungkin, lu ngerakit dan ujungnya adalah setting. Lu bikin mesin bagus-bagus bla bla tapi lu nggak ngerti nyeting. Jangan harap punya motor yang maksimal. Ditambah lagi nyalinya joki. Ya, kalau itu motor udah enak. Bener. Kalau itu bener. Tapi balik lagi, Bang ya, kalau misalnya lu bicara road race, oke, joki itu masih peranannya masih lebih besar dibanding motor. Kalau road race. Ya, karena nyalip, skill. Terus apa nikung. Tapi kalau lu bicara drag 80% itu ada di motor, 20% joki. Kenapa gue bilang 20%? Mental satu, yang kedua attitude. Karena motor lu kenceng nih, ya kan? Tapi kalau misalnya tahu-tahu lu disabunin sama joki lu. Contohnya? Kayak sabunin itu apa? Disabunin dalam arti dikerjain. Kayak misalnya lu main sama motor gua, gitu kan. Joki lu sama joki gua ternyata udah kong kali kong. Motor lu kenceng, motor gua pelan. Motor lu dikalahin. Kan kita nggak bisa. Ya kayak misalnya apa ya? Jadi hal-hal yang kayak oknum ya, itu sering terjadi. Dulu ya, mungkin dulu ya. Tapi kalau misalnya sekarang harusnya udah bisa megang bendera masing-masing ya. Bendera masing-masing, dan sekarang keterbukaan dari media. Karena kan sekarang kalau misalnya balap liar itu kamera ada di mana-mana, Bang. Kamera maksudnya dari media-media lintasan ya. Mereka nge-shoot kayak gimana pun juga dan itu bakal kelihatan. Gua pikir bisa sejujur itu. Ternyata belum juga tentu, ada oknum yang bermain kayak gitu ya. Ngeri juga ya. Karena balik lagi. Ada polisi? Bukan, nilainya. Ya. Nilai isi dari balapannya ini yang bikin kadang ya nominal ya, Bang. Betul. Nominal ini yang bikin orang wah kegiur. Nominal besar dan dia ngerasa oke, gue mendingan gue kalahin. Ditipan. Ya, kayak gitu-gitu. Jadi kembali ujung-ujungnya ngeduit. Balik lagi. Nah, itu apalagi buat joki-joki ya, jaga kepercayaan. Betul. Amanah mahal itu. Owner yang mempercayakan kalian sebagai joki ya. Termasuk joki burung juga tuh. Jaga amanah ya. Ini joki burung nih. Nah, Bang. Ini udah berapa kali juara? Kalau yang lu inget? Kalau jujur ya, iya. Ini motor ada kalah ada menang sih. Kalau ini ada kalah. Banyak menang ya? Lebih banyak menang ya kalau ini. Nah, Bang, trek paling panjang pakai motor ini berapa kilo?
Ini nggak sampai kilo, ini paling maksimal di 500 meter. 500. 500 meter kalau ini. Nah, gua kan taunya drag race itu semua serba ringan. Mulai dari motornya, terus jokinya kalau bisa yang enteng. Betul. Tapi ternyata secara dompet nggak ringan ya. Berat. Boleh tahu nggak? Lu udah habis berapa? Budget Buat budget khusus motor ini, si Gading. dari awal. Iya, dari lu beli. Anggaplah lu beli dulu berapa? Waktu itu gue beli ini 15. 15 juta? Bahan. Bahan. Bahan 15 juta. Terus? Ganti-ganti kayak radiator, blok 4 kali, karburator. Ini radiator gue pakai aluminium. Oh, lu bikin? Bikin. Ini pesan gue. Terus velg, kaki-kaki, total 60 jutaan ada. Sama bahan 15 itu? Sama bahan 15, 60-an ada. 60-an? Pernah nggak ini ada orang nawar? Nawar banyak. Yang nawar banyak. Kalau ini motor yang nawar banyak. Mungkin karena, apa ya? Balik lagi ke fashion ya. Orang tapi nawar itu dalam arti bukan untuk balapan. Buat fashion, Gengsi. Buat gengsi. Jadi Karena kan ada nama kan. Gue udah punya motor ini Bekasi Mohar nih. Nah, banyak kan yang kayak Sering gitu. juara. Iya. Jadi mereka nawar itu karena nama. Oh. Jadi nilainya itu bisa naik ya karena nama. Karena si pengalaman ini motor udah ngapain aja kan? Ya, Udah ya. menang di mana aja, udah ketemu siapa aja. Itu yang bikin mahal sebenarnya. Oke. Kembali ke balap liar. Walaupun Bang Mohar udah nggak mau turun di lintasan balap liar, tapi dia tetap ngorek-ngorek untuk motor, terserah mau balap resmi mau balap liar dia tetap ya. Nah, suka duka lu pada saat di lintasan dulu waktu lu pernah main balap liar apa? Dukanya, Iya. udah menang nggak dibayar. Oh, pernah? Ya pernah lah. Pernah lah bang. Jadi gini, kalau misalnya di balap liar, lu nggak cuma ngandelin motor lu kenceng, joki lu hebat. Tapi Masanya, masanya backing, Oh, buat itu wajib. buat Di apa saat nih? motor lu menang cuma satu motor, Selisihnya? selisihnya satu motor walaupun lu menang, tetap lu bisa nggak dibayar. Alasannya banyak. Alasannya banyak, ada aja ditutup lah, entah kenapa lah pasti ada aja. Oh. Jadi kalau balap liar itu dia. Lu udah berapa kali nggak dibayar? Waduh, kalau dari dulu udah nggak dibayar ada kali 5 kali ya, 5 kali ada. Tuh, buat yang belum bayar, itu utang. Tolong, bantu temen saya ini. Mau kata judi utang ya? Gila. Itu dukanya. Dikejar-kejar polisi. Oh, kalau dikejar polisi mah udah kayak makanan sehari-hari kali. Kalau dulu, apalagi dulu masih zamannya masih ada BM, inget ya? Oh, Tahun iya. 2000 kan tuh masih ada BM polisi Brigade motor tuh, brigade motor tuh. Iya, BM. Wah, itu sih kalau misalnya cerita untuk Pernah ketangkap nggak lu? ketangkap sering, kalau ketangkap sering. Alhamdulillah sering. Namanya pembalap kan motor lebih kencang lu. Tapi jokinya lu. Balik lagi bang, kalau gue sama pribadi gue gini, selama motor gue isi surat-suratnya lengkap dan gue cuma nyalain aturan lalu lintas doang, Ya. gue akan hadepin. Kecuali posisinya Ambil. apaan tuh? Oh, jatuh. Jatuh. Oh. Gue kira Lagi ngomongin polisi. makanya gue takutnya tuh ada yang datang lagi. Jadi kondisinya lu hadepin itu kalau emang lu bener, lu resmi. Enggak, walaupun kita enggak bener lah, namanya balap liar mana ada yang bener sih. Enggak, maksudnya motor lu keadaannya surat-surat komplit. Surat-surat komplit, ya mendingan gue nggak usah kabur. Karena kenapa bang? Di saat lu kabur, makin pertanyaan, lu kenapa harus kabur? Salah lu berarti nggak cuman masalah balap liar doang lu. Entah lu bawa narkoba, entah lu mau ada niat apa, kan kita nggak tahu. Betul. Jadi, Kalau gue lebih pribadi, mendingan gue nggak usah kabur. nah maka dari itu hindari balap liar. Nah, makanya dibilang, itu dia, benar Kan kalau itu. balap resmi sudah banyak. Udah banyak, bener. Dan kita juga sekarang ngebawa diri pribadi itu ya harus keselamatan yang paling penting. Bener, keselamatan, lu juga bijak deh di atas motor deh. Sekarang kan banyak banget pengendara yang nggak bijak ya bang ya. Betul. Nah itu kan oknum-oknum aja bang. Nah tadi kalau bicara ketangkep pernah, terus menang nggak dibayar sering. Nah terus sekarang sukanya apa bang? Itu kan dukanya. Oke, kalau secara sukanya, sukanya itu di saat motor main di depan. Wah itu nggak kebayar sih. Gue bukan masalah nominal ya, bukan masalah nominal taruhan, kepuasan. Kepuasan batin di saat hobi lu tuh terbayar gitu loh. Iya. Pernah jebol nggak motor lu? Sering bang kalau bicara jebol mah. Kan makanya gue bilang tadi bloknya 4 kali itu ganti. Oh, gua pikir blok jebol itu pada saat lu mau ngeriset. Riset udah pasti ada batasan di mana motor ini nggak sanggup.
Oh, jerit yang ya? yang bikin malah jadi apa namanya turbulence di dalam ini bikin ngejim. Iya, iya. Jadi knocking antara si seher. Oke, buat saudara adik tuh ada pelajaran juga. Jadi Bang Mohar ini memang dulunya main balap liar, tapi sekarang bengkel tetap buka, tetap ngorek-ngorek, tetap bikin mesin, tetap bikin motor dari pelan jadi kenceng. Tapi dia udah nggak turun ke lintasan. Dan yang paling penting satu, tetap jaga keselamatan. Jaga keselamatan berkendara bener. Nah, ini kita udah ngorek-ngorek si Gading. Kalau ada Gading, pernah ada Gisel kayak. Ada lah, ada lah. Lu penasaran sama sosok Gisel? Ada. Jadi Bang Mohar ini punya motor standaran itu diberi nama Gisel. Penasaran seperti apa? Tunggu video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.